Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rosdini dari kelas A1 PGSD 2019 IKIP Siliwangi. Di sini saya akan menjelaskan tentang manajemen berbasis sekolah. Untuk materinya, yang pertama ada konsep manajemen secara umum, konsep organisasi, konsep manajemen berbasis sekolah, 8 standar nasional pendidikan, konsep kepemimpinan, kajian tentang pengelolaan pendidikan, kajian tentang kebijakan dunia pendidikan, implementasi manajemen berbasis sekolah, serta yang terakhir tentang sekolah di sekolah dasar. Yang pertama ada konsep manajemen secara umum. Definisi dari manajemen tersendiri adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan usaha-usaha para anggota organisasi dan penggunaan sumber daya organisasi lainnya agar mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Itu menurut Stoner. Kemudian yang kedua, seni atau proses dalam menyelesaikan suatu yang terkait dengan pencapaian tujuan. Itu menurut Ernie dan Kurniawan pada tahun 2005. Ada 4 fungsi utama dalam manajemen, yakni yang pertama ada perencanaan, kedua ada pengorganisasian, ketiga ada pengarahan, serta yang keempat ada pengawasan. Dan kemudian ada juga faktor-faktor dalam pencapaian tujuan. Yang pertama adanya penggunaan sumber daya, baik sumber daya manusia maupun faktor-faktor produksi lainnya. Kemudian adanya proses yang bertahap dari mulai perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan. Kemudian adanya seni dalam menyelesaikan pekerjaan. Kemudian untuk yang kedua, poin kedua itu konsep organisasi. Fungsi pengorganisasian yaitu pertama proses yang menyangkut bagaimana strategi dan taktik yang telah dirumuskan dalam perencanaan yang didesain dalam sebuah struktur organisasi yang tepat dan tangguh. Kemudian ada kegiatan dan fungsi pengorganisasian. Yang pertama, mengalokasikan sumber daya, merumuskan dan menetapkan tugas, dan menetapkan prosedur yang diperlukan. Kemudian yang kedua, menetapkan struktur organisasi yang menunjukkan adanya garis kewenangan dan tanggung jawab. Ya, kemudian ketiga ada kegiatan perekrutan, penyeleksian, pelatihan, dan manusia atau tenaga kerja. Kemudian yang keempat ada kegiatan penempatan sumber daya, merumuskan dan menetapkan tugas dan menetapkan prosedur yang diperlukan. Kemudian yang kelima, menetapkan struktur organisasi yang menunjukkan adanya garis kewenangan dan tanggung jawab. Yang terakhir ada kegiatan perekrutan, penyelesaian pelatihan, dan pengembangan struktur. Dan yang ketiga ada konsep manajemen berbasis sekolah. Untuk pengertiannya sendiri, manajemen berbasis sekolah yaitu kewenangan penuh terhadap sekolah dalam mengatur pendidikan dan pengajaran, merencanakan, mengorganisasi, mengawasi, mempertanggungjawabkan, mengatur, serta memimpin sumber-sumber daya insani serta barang-barang untuk membantu pelaksanaan pembelajaran yang sesuai dengan tujuan sekolah. Kemudian ada keuntungan melaksanakan manajemen berbasis sekolah, yaitu yang pertama ada kewenangan sekolah membawa pengaruh langsung kepada peserta didik. Kemudian yang kedua bertujuan memanfaatkan sumber daya lokal. Yang terakhir ada efektif dalam melakukan pembinaan peserta didik. Kemudian ada faktor-faktor yang harus diperhatikan, yakni
kewajiban sekolah, kebijakan dan prioritas pemerintah, kemudian peranan profesionalisme dan manajerial, dan terakhir pengembangan profesi. Kemudian poin keempat yakni 8 standar nasional pendidikan. Yang pertama ada standar lulusan sekolah, yang kedua standar isi, standar proses, standar pendidikan dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan pendidikan, dan terakhir ada standar penilaian pendidikan. Kemudian untuk poin selanjutnya ada konsep kepemimpinan. Kepemimpinan pendidikan merupakan kemampuan untuk menggerakkan pelaksanaan pendidikan sehingga tujuan pendidikan yang telah ditetapkan dapat tercapai secara efektif dan efisien. Kemudian ada unsur-unsur kepemimpinan, yakni adanya proses kepemimpinan dapat berjalan jika memenuhi unsur-unsur sebagai berikut. Yang pertama, ada yang memimpin, ada yang dipimpin, dan ada kegiatan pencapaian tujuan, serta ada tujuan atau target sasaran. Kemudian, ada syarat-syarat memimpin pendidikan selain sehat jasmani dan rohani. Maka kepribadian seorang pemimpin dituntut sebagai berikut. Yang pertama, pemimpin harus rendah hati dan sederhana. Yang kedua, bersifat suka menolong. Yang ketiga, sabar dan memiliki kestabilan emosi. Yang keempat, percaya kepada diri sendiri. Yang kelima, jujur, adil, dan dapat dipercayai. Serta yang terakhir, keahlian dalam jabatannya. Kemudian yang selanjutnya ada materi tentang kajian tentang pengelolaan pendidikan. Alasan mengapa sekolah harus melaksanakan manajemen berbasis sekolah, yaitu sekolah lebih mengetahui kebutuhan lembaganya. Yang kedua, pengambilan keputusan yang dilakukan oleh sekolah lebih memenuhi kebutuhan sekolah. Kemudian yang ketiga, penggunaan sumber daya pendidikan lebih bisa dipertanggungjawabkan. Yang keempat, keterlibatan semua warga sekolah dan pemangku kepentingan dalam pengambilan keputusan sekolah menciptakan transparansi dan demokrasi yang sehat. Kemudian yang kelima, sekolah mempertanggungjawabkan langsung kepada pemerintah. Yang keenam, sekolah dapat berkompetensi secara sehat dengan sekolah lain untuk meningkatkan mutu pendidikan. 7. Sekolah dapat secara sehat merespon aspirasi masyarakat dan lingkungan yang berubah dengan cepat. Kemudian yang terakhir, sekolah dapat melakukan kerjasama dengan dunia usaha dan dunia industri. Kemudian untuk yang selanjutnya ada kajian tentang kebijakan dunia pendidikan, di mana di dalamnya ada manajemen kurikulum dan program pengajaran. Kurikulum dan program pengajaran merupakan suatu kebijakan dalam proses pendidikan yang diselenggarakan pada sebuah lembaga pendidikan, perencanaan dan pengembangan kurikulum nasional, dan telah dilakukan oleh Departemen Pendidikan Nasional pada tingkat pusat. Akan tetapi, sekolah juga bertugas dan berwenang mengembangkan kurikulum dan muatan lokal sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan masyarakat setempat. Kemudian ada tujuan manajemen kurikulum atau pengajaran, yakni yang pertama untuk mengelola perancangan kurikulum pembelajaran, yang kedua untuk mengelola implementasi kurikulum pembelajaran, yang ketiga untuk mengelola pelaksanaan evaluasi kurikulum atau pembelajaran, yang keempat untuk mengelola perumusan penetapan kriteria dan pelaksanaan kurikulum kelas atau kelulusan. Kemudian yang kelima lainnya untuk mengelola pengembangan bahan ajar, media dan sumber belajar. Yang keenam untuk mengelola pengembangan ekstrakurikuler. Yang ketujuh untuk mengelola penerapan atau uji coba merintis pembelajaran yang dicanangkan pemerintah pusat. Kemudian poin selanjutnya
Implementasi manajemen berbasis sekolah. Implementasi manajemen berdasarkan tujuan input pendidikan. Yang pertama, siswa sebagai masukan utama. Yang kedua, memiliki tujuan, kebijakan, dan sasaran mutu yang jelas. Yang ketiga, sumber daya tersedia dan siap. 4. Staf yang kompeten dan dedikasi tinggi. Kelima, memiliki harapan potensi yang tinggi. 6. Fokus pada pengajaran siswa dan masyarakat. Yang ketujuh, input manajemen tugas jelas dan secara rinci. Kemudian ada implementasi manajemen berbasis sekolah, tinjauan secara output pendidikan. Yang pertama, prestasi siswa yang tinggi. Yang kedua, prestasi sekolah akademik dan non-akademik. Kemudian untuk poin yang terakhir ada sekolah di sekolah dasar atau manajemen peningkatan mutu pendidikan, yakni ada definisi mutu. Definisi mutu merupakan gambaran dan karakteristik menyeluruh dari barang atau jasa yang menunjukkan kemampuannya dalam memuaskan yang diharapkan oleh pelanggan. Kemudian ada peningkatan mutu berdasarkan prinsip leadership. Yang pertama, pertimbangkan kebutuhan semua pihak. Poin kedua, tetapkan dan jelaskan visi organisasi. Yang ketiga, temukan sasaran dan target. Yang keempat, ciptakan nilai-nilai kebersamaan, kejujuran, dan model tugas yang etis dalam organisasi. Yang kelima, lengkapi semua orang dan sumber daya yang diperlukan. Yang keenam, berikan kebebasan bertindak bagi pegawai dan penuhi tanggung jawab. Kemudian poin terakhir, beri semangat dan pengakuan terhadap kontribusi setiap orang. Mungkin sekian yang dapat saya jelaskan. Mohon maaf atas banyak kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.